Sekarang kaki kanan ke belakang. Turunkan lutut kanan. Angkat dadanya, tarik nafas, lihat ke atas. Perlahan, kaki kiri ke belakang, gunung, hembuskan nafas. Ingat nafasnya ibu, hembuskan. Pelan-pelan turunkan lutut. Tarik nafas, tekuk punggung, tekuk siku, dada dan dagu. Turunkan. Bagi yang tidak, tempelkan saja. Hembuskan nafas. Angkat badan, tarik nafas, lihat ke atas. Lihat ke atas. Tahan nafas, tekuk lutut, tekuk tumit. Angkat pantat, sikap ke-8. Parwatasana namanya. Hembuskan nafas. 9, kaki kiri ke depan. Kaki kirinya ibu ke depan. Aswasan Calasanas. Turunkan lutut kanan. Pelan-pelan lihat ke atas, tarik nafas. Hembuskan nafas, kaki kanan ke depan. Lurus, 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 keningan tempelkan ibu. 11, angkat tangan, tarik nafas ibu. Tarik nafas, juntaikan ke belakang. 12 dan hembuskan nafas. Relax, iya. Tiang ulangi lagi 1 putaran, tiang tambah lagi 1 gerakan. Nggih. 1, pelan-pelan ibu sareng sami pasti bisa. Nggih. Yakin sama dirinya, tubuhnya akan membantu untuk digerakkan. Nggih. 2, angkat tangannya, tarik nafas. Tarik nafas. 3, bawa ke depan ibu dan bapak, hembuskan nafas. Kalau merasa pusing silakan duduk. Nggih, hembuskan nafasnya. 4, kaki kiri ke belakang ibu dan bapak. Turunkan lutut kiri. Sampun, angkat badannya sedikit, tarik nafas, lihat ke atas. Hembuskan nafas, ceperkan kaki bagian kiri mungkin. Ya, yang tidak kuat cukup kayak tadi begini aja diam. Yang mampu, ceperkan kaki bagian kiri, angkat badannya, tangannya letakkan di atas lutut bagian kanan. Kakinya ibu bawa ke depan lagi. Lagi ibu, lagi. Sekarang dorong sedikit. Merasa pun pangkal paha. Turunan makin tas, punggungnya luruskan. Iya, terasa bu. Nge. Pelan-pelan angkat tangannya, tarik nafasnya. Tapi kalau nggak seimbang, diamkan di atas lutut. Yang bisa tarik nafasnya, cakupkan tangannya, kencangkan kayak pistol. Dar. Lurus, sampun. Yang tidak memungkinkan untuk menjuntai, diam begini. Yang mampu, ikutin tiang, tarik nafas, lihat ke atas. Kembali luruskan, hembuskan nafas. Turunkan tangan, tumit kiri tekuk, kaki kanan ke belakang, gunung lagi. Hembuskan nafas, iya. Hembuskan nafasnya. Sampun, pelan-pelan turunkan lutut. Tekuk punggung, tarik nafas. Turunkan dada dan dagu, tekuk sikunya. Yang tidak, tempelkan saja. Dorong ke depan, hembuskan nafas. Rapatkan kaki. Angkat badan, tarik nafas. Ingat, bahunya turunkan, dadanya naikkan. Kalau mampu segini diamkan, yang penting dadanya naik. Nih, tarik nafas. Tahan nafas, tekuk tumit, angkat lagi pantat. Hembuskan nafas. Ya, semakin bisa ibu sarang sami dan bapak. Sekarang kaki kanan ayunkan ke depan, letakkan di antara kedua tangan kiri kanan seperti tadi. Turunkan lutut, hembuskan nafas dulu, angkat dadanya sedikit, tarik nafas. Hembuskan nafas. Ceperkan kaki bagian kiri sebagai penyeimbang. Angkat badannya, letakkan tangan di atas lutut. Nih, kalau merasa sakit lututnya, mungkin bagian karpetnya bisa dilipat. Nih, kalau merasa sakit, kalau terasa keras bagian karpetnya. Punggungnya lurus. Angkat tangannya, tarik nafas. Cakupkan. Yang tidak mampu diam begini mantan, hembuskan nafas. Yang mampu tarik lagi, juntai ke belakang. Ya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, luruskan, hembuskan nafas. Kaki bagian kiri ke depan. Hembuskan nafas, tempelkan kening ke lutut yang mampu. Yang tidak, tekuk lututnya. Tempelkan perutnya di paha. Baru tempelkan kening ke lutut. Nih. Pelan-pelan angkat tangan, tarik nafas. Juntaikan ke belakang lagi. Kembali hembuskan nafas dan rileks.
Lagi setengah putaran mantan, Bu ya, lagi setengah putaran saja. 1, tangan depan dada, napas normal. Oke. 2, angkat tangan, tarik nafas. Juntaikan, bawa ke belakang. Oke. 3, bawa ke depan. Hembuskan nafas. Keningnya kalau bisa tempelkan ke lutut. Kalau tidak, tekuk lututnya dulu, tempelkan perutnya saja sampai ke kening. Ya, kalau sulit diluruskan lutut, ditekuk saja. 4, kaki kanan ke belakang. Makin kanan ke belakang. Turunkan lutut bagian kanan. Angkat dadanya, tarik nafas. Sikap kelima, Aswasancalasana. Tahan nafas dan hembuskan sekarang. Ceperkan kaki bagian kanannya. Angkat badannya. Tangannya letakkan di atas lutut kiri. Sampun, dorong sedikit punggungnya. Angkat pelan-pelan tangan, tarik nafas, jaga keseimbangan tubuhnya. Pandang ke depan dulu, jangan mendongak nih. Ke depan dulu, cakupkan, luruskan lagi. Tarik nafasnya, baru juntaikan ke belakang. Tarik nafas semampunya ibu dan bapak menjuntaikan. Rasakan pinggangnya, rasakan pahanya. Jangan dipaksakan. Pelan-pelan lurus lagi, hembuskan nafas. Lanjut, kaki kiri ke belakang, gunung atau parwata. Hembuskan nafasnya. Hembuskan nafas. Perlahan turunkan lutut. Tekuk punggung, tarik nafas. Dada dan dagu turunkan, nempel. 7, dorong ke depan, hembuskan nafas. Rapatkan kaki, angkat, tarik nafas. Lihat ke atas. Pelan-pelan tekuk tumit, tekuk lutut, angkat pantat kembali. Hembuskan, gunung terakhir nih Bu. Hembuskan nafas. Selanjutnya kaki kiri ke depan. Turunkan lutut kanan, aswa terakhir. Angkat dadanya, lihat ke atas, tarik nafas. Hembuskan nafas, ceperkan kaki bagian kanan, angkat badannya. Rasakan dadanya, dorong punggungnya. Pelan-pelan angkat tangan, tarik nafasnya. Cakupkan. Luruskan, tarik nafas. Juntaikan semampunya. Luruskan kembali. Hembuskan nafas, turunkan tangan. Kaki kanan sekarang bawa ke depan, luruskan. Yuk, terakhir. Nih. Pelan-pelan angkat tangan, tarik nafasnya. Juntaikan ke belakang. Kencangkan sikunya, luruskan. Kembali ke depan, hembuskan nafas dan rileks. Silakan duduk. Nih, silakan duduk. Ya, mudah-mudahan semakin hafal nih Keng ya. Kalau sudah itu hafal, kita lanjutkan ke gerakan yang lain. Sampun, makin luruskan kakinya. Nih, kaki bagian kanan makin ditekuk. Melewati paha bagian kiri. Bisa Ibu? Biar aman pinggangnya. Makin peluk bagian lutut kanannya, lewati paha dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri, sampun. Tangan kanan bawa ke belakang. Jari kaki luruskan, punggung luruskan. Tarik nafasnya, lihat ke belakang, hembuskan nafas. Lihat ke belakang, hembuskan nafas. Ya, dagunya sejajar dengan bahu. 5, 6, 7. Oke, cukup, rileks. Sebaliknya, bagian kaki kiri. Kaki kiri letakkan di luar paha bagian kanan. Tangan kanan peluk paha bagian kirinya. Tangan kiri bawa ke belakang badan. Tarik nafasnya. Lihat ke belakang, hembuskan nafas. Hembuskan nafas. Punggungnya luruskan, dorong Bu dengan tangan. Rasakan pinggulnya, glutes ya di pantat kita. Kembali ke depan dan rilekskan. Cukup. Sampun. Sekarang ibu-ibu berbaring sami. Berbaring, kita regangkan ke bagian pinggangnya biar aman, nggih. Ibu-ibu berbaring yang sudah tahu gerakannya, nggih. Sekarang tangannya rentangkan, tekuk lutut bagian kanannya. Sampun. Pelan-pelan kaki bagian kanannya ditekuk, nggih. Pegang dengan tangan keduanya, tulang keringnya, dekatkan ke perut. Paha kanan dekatkan ke perut.
Lalu pelan-pelan tarik nafas, kepalanya sedikit diangkat, dagunya mendekati atau keningnya ke lutut kanan, hembuskan nafas. Kaki kiri lurus. Iya. Sampun, rasakan di punggung, pinggang. Selanjutnya turunkan kepala, punggung turun, tangan tetap memegang tulang kering atau lutut. Sekarang tangan bagian kanan dilepaskan, letakkan di samping badan, bawa ke samping badan. Nih, tangan kiri pegang lutut kanannya. Sampun. Sekarang pelan-pelan tekan lutut bagian kanan, bawa ke kiri. Iya, bawa ke kiri. Rasakan pinggang, punggung. Lihat pandangan ke tangan kanan. Hembuskan nafas. Hembuskan nafasnya. Tekan ibu ya. Iya, lihat tangan kanan. Ibu ditekan lututnya, lututnya dipegang bagian atasnya. Niki. Oke, tekan makin. Lihat tangan bagian kanannya, hembuskan napas. Bapak tekan lagi lututnya, rasakan pinggangnya. Hembuskan napas sejauh mungkin tangannya yang dilihat sehingga bagian lehernya sedikit ditarik. 7, 8, kembali posisi yang tadi, tekuk lutut bagian kanan, peluk lagi, hembuskan nafas, dekatkan dagu, kening ke lutut, hembuskan nafasnya. Bagus sekali, turunkan. Sekarang gantian dengan bagian kaki kiri. Sampun, kita lakukan cooling down dulu. Sudah, tarik nafasnya, kaki kanannya lurus bu di bawah. Sekarang dekatkan kening ke lutut, hembuskan nafas, angkat sedikit kepalanya. Hembuskan nafas, 5 nafas normal, 6, rasakan tekanan ke pinggang, ke punggung, 7, turunkan. Pelan-pelan sekarang, tangan kiri lepaskan, letakkan di samping badan. Tangan kanannya letakkan di atas lutut. Tangan kanan di atas lutut, tangan kiri bawa ke samping badan. Tekan sekarang lutut kiri bawa ke kanan. Lutut kiri bawa ke kanan. Turunkan sampai bisa nempel. Hembuskan napas, rasakan pinggangnya ibu, bapak. Turunkan lagi, rasakan pelan-pelan. Lihat tangan bagian kirinya, hembuskan napas. Pipinya pelan-pelan diturunkan. Ya, 5, 6, 7, kembali bawa ke posisi yang tadi bapak dan ibu. Sekarang kedua kaki ditekuk dan peluk. Kedua kaki ditekuk dan peluk. Lalu dekatkan kepalanya, keningnya menempel di lutut, hembuskan nafas. Sambil goyang-goyang ke kiri dan ke kanan, rasakan punggungnya. Sampun. Sekarang turunkan kepala menempel. Selanjutnya tangannya pegang telapak kaki. Ya, telapak kakinya disatukan, pegang telapak kakinya. Sekarang tekan telapak kakinya mendekati ke perut. Tekan telapak kakinya mendekati ke perut. Dicakupkan telapak kakinya dulu ibu. Iya, sekarang ditarik, tekan. Oke. Iya, cakupkan, tarik sekarang. Iya, goyang-goyangkan ke samping kiri kanan. Usahakan kepala punggung itu nempel sampai di pantat. Ya, goyang-goyangkan. Sudah. Sekarang telapak tangan kanan pegang. Maaf, telapak tangan kanan pegang telapak kaki kanan. Telapak tangan kiri pegang telapak kaki kiri. Dibuka pelan-pelan sekarang. Iya. Sampun, bawa ke samping. Sekarang tekan ke bawah lututnya, mendekati ke bagian pinggang kiri kanan. Rasakan punggungnya semakin diluruskan. Pantat ampunan diangkat, biarkan nempel. Goyang-goyang samping kiri kanan. Yo, goyang-goyang samping kiri kanan. Bagus sekali. 5, 6, 7. Oke, cukup. Iya. Sekarang kepalanya bawa ke bagian utara. Istirahat sawasanas dulu. Kurang lebih sudah 1,5 jam ibu dan bapak bergerak itu. Ya, sekarang baringkan. Kepalanya bawa ke bagian utara. Tangannya letakkan di samping badan. Sekarang kita istirahat. Kakinya diluruskan, jari kaki ceperkan ke samping kiri kanan bu. Dibuka lututnya, dibuka telapak kakinya. Pejamkan matanya ibu dan bapak sejenak.
Istirahatkan tubuhnya dari segala kesibukan atau aktivitas tadi, tarikan atau hembusan nafas biarkan mengalir normal. Biarkan irama napas entah saat ini cepat ataupun lambat. Biarkan mengalir normal, jangan diatur. Telapak tangannya tengadahkan ke bagian atas ibu, bapak, sareng sami, sehingga tidak ada ketegangan pada daerah pergelangan tangan kita. Kaki rileks, tidak ada ketegangan ataupun kaku. Tangan juga rileks. Dalam posisi ibu berbaring, biarkanlah saat ini tubuh kita beristirahat. Ketika posisi berbaring adalah posisi paling nyaman, tangan maupun kaki tidak ada usaha lagi untuk digerakkan. Biarkan saja beristirahat tubuhnya. Biarkan istirahat tubuh kita sejenak dari segala kesibukan aktivitas yang terkadang kita lupa akan istirahat pada badan. Biarkan istirahat tubuhnya ibu dan bapak, begitu juga adik. Nafas alami, nikmati ibu istirahatnya. Seandainya badan terasa basah, biarkan, cukup nikmati saja kondisi tubuh kita saat ini. Bawalah perhatian pikiran kita ke nafas. Rasakan irama nafas yang masuk dan keluar secara alami seiring dengan energi yang positif. Rasakan mengalir dari telapak tangan, rasa hangat mengalir melalui nadi-nadi, mengalir ke pergelangan tangan, ke siku, ke lengan, ke bahu kita. Rasakan ibu, segala rasa pegal, rasa nyeri yang tadi kita rasakan ketika bergerak. Seiring pikiran mengalir, rasa tersebut sirna, hanya nyaman yang muncul. Pelan-pelan bawa perhatian pikirannya ke daerah dada. Rasakan dadanya. Perlahan rasakan ke daerah jantung. Ketika tadi mungkin sempat bapak dan ibu merasakan debaran pada bagian jantung. Coba dirasakan sekarang. Lembut, halus. Itu tandanya relaksasi terjadi pada badan. Pelan-pelan pikiran kita coba bawa turun ke daerah organ perut, organ pencernaan kita, lambung, usus, dan seluruh organ pencernaan kita juga rileks. Coba dirasakan, disadari. Terasa hangat perut kita. Sadari ibu dan bapak. Apapun yang tidak nyaman, apapun yang tidak baik, yang mungkin di dalam perut saya miliki, sirna seiring energi positif mengalir ke dalam tubuh kita. Rasakan. Pelan-pelan kembali pikirannya turun ke daerah organ reproduksi. Dari bagian rahim kalau ibu-ibu yang wanita, bagian indung telur dan daerah organ vagina kita juga rilekskan. Begitu pula bagi yang laki-laki. Rasakan buah pelir, penis kita juga rileks. Normal dan sehat organ kita. Seandainya pun ada kendala, permasalahan, seiring pikiran yang positif, segala hal yang tidak baik pada badan sirna pergi, dibersihkan oleh energi positif dari alam. Energi Tuhan yang mengalir ke tubuh kita melalui prana nafas kita. Pelan-pelan rasakan perhatian pikirannya turun ke daerah paha, lutut,
tulang kering, pergelangan kaki, sampai ke jari kaki, telapak kaki. Rasakan nyaman. Segala ketegangan, kekakuan, kontraksi tubuh sirna perlahan mengalir naik ke betis yang menempel saat ini pada karpet yang kita gunakan, ke paha yang menempel juga pada karpet, lalu ke pantat. Coba dirasakan ibu dan bapak dan adik. Ketika sekarang ke pantat, rasakan hangat pelan-pelan naik ke daerah tulang ekor. Posisinya kalau seandainya belum tahu, ada di antara anus dan tulang ekor, maaf, di antara organ kelamin. Naik sedikit, di sanalah tulang ekor kita. Rasa hangat semakin membesar, naik melalui ruas-ruas tulang belakang, naik ke pinggang. Rasakan nyaman pinggangnya. Kalau tadi ada sempat nyeri atau pegal, sekarang naik lagi ke ruas tulang punggung. Terasa dirusuk juga, rasakan ke punggung atas sampai ke daerah leher. Leher bagian luar, leher dalam, tenggorokan kita. Rasakan ibu. Kalau terasa kering, kita belum meminum seteguk air pun, sadari berarti pikiran kita ada di tenggorokan. Pelan-pelan pindahkan perhatiannya ke daerah kepala. Kepala bagian bawah, samping kiri, samping kanan, ubun-ubun. Ya mungkin di antara ibu, bapak, adik ada yang sering sakit kepala, pusing, migrain, vertigo. Coba bawalah pikirannya mengarah pada bagian yang sering terasa sakit dan rasakan hangat di bagian tersebut. Pelan-pelan rasa hangat itu menyembuhkan, mensirnakan rasa sakit yang sering muncul. Rasakan ringan kepalanya. Bernafas dari ubun-ubun, keluar, tertarik. Terakhir bawalah perhatian pikirannya ke bidang wajah, ke daerah dahi, mata, hidung, pipi, bibir dan dagu. Rasakan, lepaskan segala ketegangan, kemelut pikiran. Tariklah bibir sisi kiri dan kanan, lalu tersenyum sembari ucapkan terima kasih pada badan. Badanku terima kasih, tubuhku terima kasih sudah mengikuti latihanku sore ini. Maafkan wahai kedua kakiku jika seandainya selama ini aku melupakan segala budi baikmu. Istirahatlah, nikmatilah istirahat sore ini. Begitu pula kedua tanganku, terima kasih. Segala aktivitasku engkau ikuti, segala perintahku. Istirahatlah sekarang dan nikmati istirahat ini. Begitu pula organ-organ di dalam tubuhku. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Sembari tersenyum bibirnya, berikan terima kasih pada tubuh. Terima kasih badan. Terima kasih tubuh materiku. Terima kasih teman-temanku yang sudah hari ini berlatih bersama, berbagi energi. Terima kasih lingkunganku yang sudah membantu segala aktivitasku. Semoga energi positif selalu menyinari diri kita, sehingga vibrasi positif selalu kita bisa bagikan kepada kawan-kawan kita. Terima kasih badan, terima kasih semua, dan terima kasih. Kalau sudah terasa cukup istirahatnya, basuhlah badan dengan pikiran dari bagian kepala ke wajah, ke dada, ke perut, ke paha atas, sampai ke kaki. Dari kaki pelan-pelan naik ke betis, ke paha bawah, pantat, punggung, dan kembali ke kepala kita. Kurang lebih 3 kali ibu dan bapak lakukan. Lalu gerak-gerakan secara perlahan jari kakinya. Lalu jari tangannya.
Kalau sudah disadari, usap-usapkan kedua telapak tangannya. Usap-usapkan kedua telapak tangannya sampai terasa hangat, tempelkan di bidang wajah. Lalu buka matanya secara perlahan. Kapanpun siap, miringkan badannya ke bagian kanan. Ya, silakan kembali duduk. Iya. Oke, ibunya masih lanjut itu. Tidak apa-apa, Ibu. Ini, tidak apa-apa, Bu. Terkadang tubuh kita butuh istirahat. Nih. Ya, mungkin lelah dan lain sebagainya, Bu. Nih, tidak apa-apa. Mungkin namanya sawasanas. Nih, kalau ada di antara kita sulit sekali tidur, Bu, mungkin banyak yang dipikirkan. Tidak usah sebenarnya kita nih minum obat tidur. Karena di dalam tubuh kita nih kalau pikirannya sudah di bawah pasti akan tidur. Nih, makanya kalau pernah nonton Mr. Bean nih, terkadang lucu sih tapi pesannya bagus sekali. Dia sulit tidur. Karena dia sulit tidur, habis itu dia mengambil sebuah gambar yang banyak sekali ada keledai ya kalau nggak salah itu. Lalu dia hitung, karena pikirannya sibuk pada tubuh dan pada aktivitas saat itu, sehingga tanpa dia sadari dia tertidur. Begitu juga dengan tubuh kita. Ketika pikiran kita sulit sekali untuk diistirahatkan, coba bawa ke tubuhnya. Rasakan mantan dari kepala, turun pelan-pelan Ibu. Kan kita sadari badan ini. Besik-besik mantan ambil terlentang begitu, kepalaku, hidungku. Kurang lebih, tidak lebih dari 5 menit, cek pes, kentan ampun, istirahat pasti. Karena apa? Karena pikiran kita connect pada tubuh. Ketika pikiran connect pada tubuh, connect juga pada jiwa kita sehingga dia nyaman. Tapi kalau pikiran kita sibuk terus, nih konen pragat, nih konen di luar badan berarti. Karena pikiran kita di luar badan, sehingga tubuh kita seandainya pun istirahat dia pasti akan bermimpi. Memimpikan tadi yang kita pikirkan kuat, gentan. Misalkan Dot ngelas sepeda motor tuh gitu. Kuat sekali pikiran, itulah hebatnya pikiran. Sehingga diwujudkan. Benar kita beli sepeda motor cuma dalam mimpi, gentan. Pikiran kita yang mewujudkan seperti itu. Artinya apa? Badan kita istirahat tapi pikiran kita nggak pernah istirahat. Sehingga ketika bangun, oh nampun bayune. Karena kita beraktivitas pikirannya. Sekarang bagaimana pikiran kita, tubuh kita istirahat selama kita tidur nike. Nike membuat kualitas kita bagus. Semakin kita rutin bermimpi dalam tidur, semakin kualitas tidurnya tidak akan bagus. Tidak akan bagus, Ibu. Lalu ada pertanyaan, Pak, soalnya kan ada kadang bermimpi memiliki firasat. Nggak mungkin setiap hari. Nggak mungkin nih ke. Ya, kalau mimpi itu setiap hari pasti palingan di atas mau semangan ampun nih ke. Nih, ipitan dan lain sebagainya itu yang terjadi sehingga baru bangun, wow ampun bayu nih Bu. Kenyal. Padahal kita udah istirahat. Nih, karena apa? Karena pikiran kita yang nggak istirahat. Mungkin supaya nggak banyak mikirin, mungkin kita punya pekerjaan, punya anak dan lain sebagainya, patah sarang tiang, tubuh tiangnya rasakan cek lepet kan dan habis itu kalau Ibu mungkin yang pernah coba nih, punya kesibukan besok pagi jam 4 harus bangun gitu. Sebelum tidur, tangannya letakkan aja di dada. Habis niku ucapkan dalam hati, diriku, jiwaku, badanku, besok aku ada kesibukan memasak. Tedun ke Banyar gitu misalkan. Bangunkanlah aku ya jam 4 pagi. Badanku ingat, bangunkanlah aku jam 4 pagi. Tiang yakin ketika pikiran badan connect sama jiwa jam 4, konen jam 4 kurang bedek nih pasti Ibu bangun secara otomatis. Karena apa? Karena sebenarnya bel nih kan ada di sini Bu. Cuma karena kita tidur jak gelebek sehingga tetap kan bangunnya tak teratur kan. Tiang sama begitu, kadang alarm nggak membantu Bu. Yang kita pakai diri tiang. Misalkan ngajar subuh gitu, kalau mahasiswa 5:30 yang udah ajar kan. Bangun otomatis tiang 4:30, jam 4 ke bangun ampun. Nah, seandainya alarm tidak bisa dipercaya, tubuh jangan, harus tetap dipercaya kan. Gitu aja sejenak sebelum tidur nih sambil berdoa. Besok pasti dibangunkan. Tiang yakin nih bisa Ibu coba kok.
Ntar malam aja ibu coba. Yang tidak, kalau yang biasa bangun pagi jam 5 ya otomatis bangun karena udah rutinitas dia. Terutama yang biasanya bangun jam 7 gitu, jam kudus, coba ya nih ke. Nih ampunan tidurnya jam 2 kan megadang nih ke. Coba jam 10 udah tidur. Nih jam 11 paling lambat lah udah tidur. Bilang seperti itu yang yakin pasti terbangun. Nih ke belnya pertama. Tapi kita lebih sibuknya kan yang ada di luar, cuma diri kita lupakan. Ini bisa ibu coba. Dan salah satu analoginya nih, biar yang bisa persamakan nih, seandainya ibu punya anak, terutama perempuan nih, karena anak itu keluar dari rahim kita, secara psikologis kedekatannya luar biasa. Sehingga kalau anak tinggalnya entah di Jakarta, di Denpasar, kita di sini, kengken ya nih kita merasa sensasi tubuh nih. Karena apa? Karena kedekatannya Nike yang membuat, Bu. Karena sejatinya dia kan satu jiwa, cuma terpisah oleh badan. Nah, mudah-mudahan ibu dan bapak bisa memanfaatkan seperti itu. Nih, seandainya sulit tidur, yang punya peserta seperti Nike, sulit sekali tidur, harus minum obat begitu. Karena apa? Karena memiliki sakit juga, karena nyeri-nyeri Nike, sehingga dia pakai obat tidur untuk tidur. Sudah menggunakan obat penghilang rasa sakit tapi tetap masih ada rasa sakit, sulit untuk tidur gitu. Sehingga yang pakai metode begitu dia latihan sekali, habis nikah besok paginya yang udah di WA, Pak, yang bisa tidur lelap tanpa obat gitu. Bagus Bu, pelan-pelan coba kurangi minum obatnya, karena namanya obat kan zat kimia tinggi Bu. Namanya semakin berumur pasti kena ampun ginjal, nggak bisa dipungkiri angkat ampun ginjal kan. Nah seperti itu Ibu. Jadi obat kita gunakan ketika memang urgensi. Tapi sepanjang kita masih sehat, mari kita jaga tubuh niki biar bisa tetap sehat. Sakit tidak bisa dihindari, paling tidak intensitasnya berkurang lah kenten. Biasanya ngetiban ke dokter ini sampai 4 kali, nah paling sing jepok kenten. Artinya kita sudah menjaga tubuh. Kenapa? Kenapa kita perlu jaga tubuh? Sejatinya tubuh inilah stana Tuhan itu sendiri kan. Bapak Ibu semua kan Tuhan. Cuma Tuhan yang masuk dalam tubuh, habis itu diliputi oleh awidya namanya, ketidaksadaran. Sehingga kita sering lebih suka berpikir yang negatif, lebih sering dominan karena sifat-sifat kita, sehingga ada upacara mau panas dan lain sebagainya sadripu kita Entah setelah mau panas nih udah hilang nggak sadripunya kan belum tentu kan. Kalau seandainya kita nggak latih setiap hari. Baik, sore niki mantan dumun. Sebelum kita tutup, kita doa dulu. Seandainya ada pertanyaan habis niki. Punggung luruskan. Perlahan mata dipejamkan. Sekarang tangannya letakkan di depan dada ibu bapak sareng sami. Bersama-sama ikutin tiang melantunkan pranawa om sebanyak 3 kali sebelum kita tutup. Rilekskan tubuh. Sekarang tarik nafasnya, lalu ucapkan Om. Ulangi lagi, tarik nafas, lalu ucapkan Om. Tarik lagi nafas dan ucapkan sembari tersenyum Om. Bersama-sama mari kita panjatkan puji syukur bisa berlatih bersama. Dan semoga sampai di rumah dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan bisa melanjutkan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan. Damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari ibu bapak sareng sami kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Baik, saya usapkan kedua telapak tangannya, semakin terasa lebih hangat, tempelkan di bidang wajah.
Buka mata pelan-pelan, raup wajahnya, kepala, leher, bahu, pundak. Kalau keringatan biarkan dia meresap pada bagian kulit kita. Cukup untuk latihan hari ini. Yang bawa air silakan minum toyonya. Ampunan air dingin. Kalau air hangat, angkat-angkat kuku bagus. Kalau air biasa juga boleh. Ampunan minum air yang bersoda dumun. Selama 30 menit. Kalau mau makan setelah 30 menit. Kalau mau mandi setelah keringatnya kering baru mandi. Ampunan masih kebus awak ini ke mandi, tiang yakin masuk angin nanti. Setelah kering, nah kayak niki kan ampun dapat istirahat, rasanya sampun kering dia, tapi nyangket dia karena keringat dalam yoga niki lebih lengket ibu. Karena ada permasan pada bagian daging kita, sehingga minyak yang keluar itu membasuh ke kulit, itu bagus untuk permajaan kulit kita. Untuk hari ini cukup. Makin bisa dirapikan karpetnya. Ini kemantan. Sukses semua. Sekarang pukul 18.10. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel